Radio Kiss 103.2 FM yang selalu pas di hati Anda. Halo, selamat pagi pecinta setia Radio Kiss. Barengan Rosma Winata, kita kembali menyatu. Kali ini seperti lagu tadi, kita jalan-jalan ke sorga. Seperti biasa juga pastinya dong bersama dengan Dr. Jamal Tahitu. Halo, selamat pagi Dr. Jamal. Selamat pagi Mbak Rosma. Ya. Selamat pagi Mbak Rosma. Ya. Selamat pagi buat pecinta setia Radio Kiss dimanapun berada. Iya, selalu berkabar baik ya dokter ya. Salam sehat. Salam sehat. Hari ini kita mau ngobrol masih soal nyeri leher ya dokter ya. Iya, nyeri leher lagi ya. Wah, nyeri leher. Banyak macamnya. Banyak macamnya. Tadi yang pertama itu karena nyeri otot leher karena ya, tidak bisa bergerak ya. Karena otot. Lalu ya, kedua, kecepit. Ya. Terus kecelakaan apa? Ya, yang cedera. kemarin cedera ya. Iya. Dan yang ketiga. Dan yang seterusnya ini ya karena banyak ya dok ya. Iya, karena sakit jantung. Nah ya, jadi jangan salah ya. Oh gitu ya. Sakitnya rasanya di leher, tapi karena penyebabnya karena adanya gangguan atau serangan jantung. Wah, iya ini penting banget nih. Agak serius. Betul harus sekali. serius ini ya. Utuh ya dok. Wajib ya. Nah dokter, sebenarnya apa sih dokter nyeri leher karena serangan jantung ini dokter? Iya, jadi kita sudah cerita waktu lalu beberapa penyebab timbulnya nyeri pada leher, ya kan? Nah, bisa dari ototnya sendiri, dari tulangnya juga sudah kita cerita, dari saraf yang kecepit. Nah ini kan kita akan cerita dari jantung ya. Jadi penyebabnya dari tetangganya leher. Ya. Dekat ya dok? Iya, agak ke bawah sedikit ya. Ya, kenapa bisa begitu ya? Yang sakit jantungnya kok lehernya yang kena nyeri gitu? Ya, yang terasa nyeri ya. Jadi ini sebetulnya gini. Jadi kalau kita mau lihat dari struktur tubuh, waduh ini serius ya ngomongnya. Karena lihat, ya. Jadi kalau lihat dari struktur tubuh ya, itu sebetulnya itu di jantung itu juga ada yang mensarafi ya, ada saraf yang bekerja pada jantung ya kan. Nah saraf itu dia berasal dari daerah serabut saraf yang ada di punggung. Nah, ya, di punggung itu ada serabut saraf yang mensarafi jantung ya. Nah, serabut saraf yang dari punggung ini itu sebetulnya juga mensarafi bagian dari leher kita. Gitu. Ya, apa ya, kita gampangannya kayak bayangkan akar aja ya. Gitu ya. Pohon ya, dia juga menjalar ke kanan, juga menjalar ke kiri. Nah, gitu kan. Menjalar ke depan dan juga ke belakang gitu kan. Nah, ini saraf yang asalnya dari punggung, bekas saraf itu katakanlah gitu ya. Saya nggak usah sebut namanya, nanti nggak ngapal gitu ya. Padahal nggak dinilai ya dok. Nah itu dari punggung dia ada saraf yang ke arah jantung, tapi juga ada serabut saraf dari punggung dari lokasi yang sama itu ke arah leher ya. Jadi berkoneksi gitu ya, ada koneksinya ya. Kayak bahasa Jerman agak koslet gitu ya, ada hubungan ada hubungannya ya. Jadi gangguannya pada jantung, tapi kadang-kadang keluarnya juga dirasakan atau kadang-kadang dirasakan pada daerah leher gitu. Jadi ini sekaligus untuk mengingatkan kita semua kalau ada nyeri pada leher itu jangan dianggap remeh ya. Iya kalau hanya ototnya saja karena salah tidur gitu ya. Iya kalau karena ada cedera. Ya kalau karena mungkin ada yang lain-lain, tapi ini kalau karena jantung itu kita harus tahu ya. Nanti kita hari ini akan belajar bareng-bareng. Dan kalau kita sudah tahu, kita akan bagaimana meresponnya dengan baik ya. Nanti kita akan lihat. Itu Mbak ceritanya. Jadi ceritanya gitu ya. Iya, jadi tidak hanya sakit leher dari leher, tapi dari
bagian lain tubuh, dalam hal ini serangan jantung, juga bisa menyebabkan Nyeri keluhannya yang dirasakan seperti kok di leher ya. gitu ya. Ya. Nah dokter, terus tanda dan gejalanya apa nih dokter? Iya, jadi kalau serangan jantung itu sendiri itu biasanya memang tanda gejalanya tentu saja tidak hanya sakit pada leher ya. Tanda gejalanya cukup banyak ya, biasanya bervariasi keluhannya ya. Nah itu biasanya kita lihat dari penyebabnya dulu ya, jadi apa macamnya. Jadi serangan jantung itu bisa terjadi karena ada sumbatan total ya, jadi aliran darah yang tidak bisa lewat, nah, total ya, karena dia tersumbat sama sekali, tersumbat total yang tidak bisa lewat menuju ke arah jantung. Ya, ini kalau terjadi ini paling serius ya, risikonya bisa fatal ya. Jadi itu yang apa bisa berisiko kematian ya. Ini yang total. Jadi keluarnya ya apa asalnya dari situ ya. Ada juga serangan jantung yang bisa karena ada sumbatan sebagian. Nah, jadi istilahnya pembuluh darah yang menuju ke jantung ya, itu ada sumbatannya tapi tidak menutup semuanya, sebagian saja. Ini juga bisa menimbulkan keluhan juga ya. Kemudian serangan jantung karena pembuluh darahnya sendiri yang spasmo itu seperti kram gitu ya, jadi gitu. Otot jantungnya itu mengkerut. Nah ya, karena mengkerut tentu saja lubangnya itu berkurang diameternya ya kan, bisa bayangkan ya. Jadi kalau tadi di dalamnya yang ada sumbatan, ini dindingnya yang mengkerut, mengecil, nah, sehingga mengkerut gitu ya dok? Iya, jadi aliran darahnya yang menuju jantung juga berkurang, sehingga akibatnya bisa menimbulkan serangan jantung ya. Jadi ini beberapa kondisi yang menyebabkan timbulnya serangan jantung ya. Kalau serangan jantung itu sendiri sebetulnya gejalanya cukup khas ya. Kalau kita memang sudah tahu dan memperhatikan betul, itu gejalanya sebetulnya yang pertama biasanya ada timbul keringat dingin. Ya. Gitu ya. Jadi keringat dingin itu ya dalam kondisi tidak apa-apa, tidak habis lari-lari ya, tidak habis marah-marah ya, atau tidak habis melakukan pekerjaan berat, tapi tahu ya badan kita berkeringat ya, gitu keringat dingin ya. Jadi ini kita harus hati-hati karena salah satu tanda yang cukup spesifik adalah keringat dingin. Kedua, denyut jantungnya jadi terasa kayak deg-degan, tidak teratur gitu ya. Kemudian nafasnya menjadi lebih susah, lebih pendek rasanya ya. Jadi mau tarik nafas itu rasanya kok tidak bisa plong gitu ya. Jadi kayak pendek gitu ya, kayak orang munggih-munggih gitu ya, seperti itu. Kemudian kadang-kadang juga disertai dengan gangguan pencernaan, rasanya kok kayak perutnya agak kembung, agak mual ya, sebar ya. Nah seperti itu ya. Itu yang tanda-tanda yang sering terjadi. Jadi ada keringat dingin, di samping tadi ya ada beberapa gejala tambahan seperti nyeri pada bagian lain. Jadi kadang-kadang nyerinya itu kalau serangan jantung itu khas sekali. Jadi dia nyerinya di dada, bisa tembus ke punggung, bisa naik ke leher, bisa naik ke dagu, sampai atas itu keluhannya ya. Jadi ini yang harus kita ketahui ya, mengapa keluhannya itu bisa terjadi seperti itu. Nah ini yang perlu kita jaga juga. Nah sebetulnya kadang-kadang ya serangan jantung itu tidak selalu mendadak gitu ya. Bahasa Jermannya tidak selalu duduk. Kadang-kadang juga ada gejalanya ya Bapak Ibu ya. Jadi ada gejalanya juga ya, ada beberapa
gejala yang akan saya sampaikan yang kadang-kadang mendahului suatu serangan jantung yang timbul. Ya, pertama itu kadang-kadang dirasakan rasa seperti capek, seperti lelah. Ya, padahal ya tidak terlalu kerja berat gitu ya, tidak habis menanam pohon gitu yang berat ya, memotong pohon, bertani, iya yang begitu ya, berkebun yang berat-berat, iya, terus kemudian ya pokoknya yang berat-berat gitu ya, tapi merasa badannya kok capek sekali ya. Nah itu ya, jadi harus hati-hati. Yang kedua biasanya ada gejala di dada terasa kayak kemeng gitu ya, ya dadanya kok seperti kemeng ya, padahal nggak ngapa-ngapain, nggak kebentur, nggak ada gejala yang lain, nggak olahraga berlebihan gitu-gitu, tapi nyeri dada ya. Kadang-kadang juga dirasakan perutnya agak sebelah, ya, termasuk tadi kadang-kadang mulai ada keluhan di leher ya, di daerah leher. Nah ini kadang-kadang ini tidak begitu diperhatikan oleh kita. Padahal kalau itu suatu serangan jantung harus segera ditangani. Ya, jadi intinya adalah segera ditangani. Jadi kalau merasa gejala seperti itu, di keluhan di dada, nyeri dada ya, yang sampai menjalar ke punggung, ke leher, kemudian ada gejala agak perutnya agak sebah, badan merasa kelelahan, kemudian nafas terasa pendek-pendek. Nah ini memang harus kita waspadai ya. Itu beberapa hal yang perlu kita tahu, tanda dan gejalanya ya dokter ya. Terus dokter, apakah ada perbedaan nih dokter, tanda dan gejalanya antara perempuan dan laki-laki itu ada sama atau ada bedanya dok? Jadi memang dari beberapa penelitian yang dilakukan, data yang ada itu memang menyimpulkan bahwa itu secara umum sama sih ya. Tetapi ternyata kalau ada beberapa perbedaan yang terjadi kalau itu dialami oleh seorang laki-laki ataupun seorang wanita atau perempuan ya.